sebagai gempa nantinya, getaran gitu kan. Terus di sini ada air sebagai umpama bahwa itu adalah air tanah. Bahwa kita harus mengetahui struktur lapisan tanah, di dalam tanah ini terdapat air. Terus terdapat pasir yang menyusun batuan di permukaan bumi. Ada yang disebut dengan tanah aluvial. Ada juga kerikil. Di sini kami mengumpamakan perumahan-perumahan penduduk itu menggunakan rumah-rumah monopoli ya. Terus ada juga tumbuhan, rerumputan yang disebut diumpamakan sebagai vegetasi. Baik, ini adalah proses simulasi sederhananya. Pertama, susunan dari lapisan permukaan bumi itu diawali dari adanya air tanah. Baik, setelah air dimasukkan batu kerikil. Baik, setelah dimasukkan batu kerikil bisa menggunakan pasir. Ini pasir salah satu penyusun juga, cuman dia bisa sengaja. Kalau di simulasi-simulasi lain mungkin menggunakan pasir saja. Cuman di sini kami ingin menginformasikan bahwa bagian dari permukaan tanah ini tidak hanya terdiri dari satu lapisan, tapi berbagai lapisan yang terkadang bisa dibedakan dari warnanya. Setelah pasir sudah mulai terlihat ya lapisannya, sekarang bisa dimasukkan dengan tanah. Bisa dicampur lagi dengan pasir. Sebenarnya itu untuk memastikan bahwa lapisan tanah itu terdiri dari beberapa lapis, bisa dari tanah-tanah lainnya gitu. Ini sebenarnya kalau mau cepat bisa pakai gayung, cuman manual saja gitu kan, bisa pakai tangan. Sedikit informasi, sebenarnya kalau likuifaksi ini tidak hanya dipelajari oleh anak geografi ya, jurusan-jurusan lain juga boleh, karena memang yang namanya bencana bisa terjadi di mana saja. Jadi untuk mengantisipasinya bisa dipelajari. Selanjutnya kita buat tanah kembali, itu sebagai lapisan terakhir dari permukaan.
Iya. Dari semalam 2 Gio ya. Baik, mungkin sudah cukup ya. Di sini keadaan air tidak terlihat, sama seperti kita sedang berada di sini, itu keadaan air tidak terlihat. Selanjutnya mungkin bisa disusun rumah-rumahnya, miniatur rumah. Cuma 2 hari aja nih, Bang. Kalau mau disusun sekreatif mungkin bisa gitu kan. Mau dibuat lapangan bola, mau dibuat Unimed juga di situ boleh, sesuai ya. Selanjutnya diberi tumbuh-tumbuhan seumpama vegetasi, karena memang kan di permukaan bumi ini tidak hanya terdapat rumah tapi juga ada tumbuh-tumbuhan. Sekarang kok kenapa ada rumah? Kapan pengumumannya? Pengumuman apa? Ini di apa? Juaranya. Hari ini penilaian geografi, satu lagi apa? Baik, di sini contoh dari permukaan bumi gitu kan, yang bisa dilihat oleh mata. Di sini adalah lapisan-lapisan tanahnya. Jadi ini diumpamakan, ini nanti bakal digoyang, digetarkan. Itu seumpama itu terjadinya gempa gitu. Jadi bisa dimulai. Di sini terjadi pergerakan tanah. Sedikit informasi bahwa apabila gempa terjadi pada gempa dangkal, itu cenderung kekuatannya itu lebih kuat daripada gempa dalam. Di sini air tanah mulai naik, mulai membasahi permukaan. Rumah-rumah juga sudah mulai tenggelam, mulai rata. Kurang. Hancur. Udah segini gitu kan. Jadi kita tadi pas ketika disusun kan sudah jelas airnya itu tidak nampak di permukaan gitu. Tapi ketika terjadi getaran, yaitu airnya itu naik dan permukaan tanah itu turun gitu kan. Jadi rumah-rumah yang ada di sekitarnya itu menjadi terbawa gitu, terbawa oleh air, terus ada yang tenggelam. Sebenarnya itu pemicu utamanya terjadinya likuifaksi itu karena adanya getaran gitu kan. Dibalik lagi struktur geologi dari batuan tersebut. Kepada Ibu Ainka,